Tapi di kitab ini tidak dibahas berkaitan dengan masalah fikihnya, tapi berkaitan dengan adab-adab. Dan yang terpenting itu adalah menjaga adab. Setelah kita mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji, yang terpenting setelah itu adalah menjaga adab supaya kita bisa mendapatkan esensi dari ibadah haji itu sendiri. Di antaranya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, adabnya menunaikan ibadah haji menggunakan bekal dan biaya yang halal, yang jauh dari barang haram dan barang syubhat. Kemudian di antaranya lagi banyak-banyak bersedekah pada saat menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian menunaikan ibadah haji itu dengan dipenuhi sifat rendah hati, dipenuhi sifat khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanannya dan menjauhkan diri dari sifat kibir atau sifat sombong, juga berkaitan dengan rendah hati, menjauhkan diri dari sifat bermewah-mewah pada saat menunaikan ibadah haji itu. Kemudian beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, qala hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Berkata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia berkata, dan ini dijelaskan di dalam kitabnya atau dinukil dari kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Beliau Imam Ghazali mengatakan, ja'alallahu safara ilal haji mithalan lissafari ilal akhirati. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perjalanan menunaikan ibadah haji sebagai contoh dari perjalanan menuju ke negeri akhirat. Ya, perjalanan ibadah haji itu semisal dengan perjalanan seseorang dari negeri dunia menuju kepada negeri akhirat. Ini menurut Imam Ghazali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memisalkan perjalanan haji itu semacam perjalanan menuju ke akhirat, fayambaghi laka an tastahdir inda kulli amalin min a'malis safari amran min umuril akhirati yuwazihi wa yumathiluhu. Maka hendaklah kalian, kata Imam Ghazali, hendaklah kalian yang pergi menunaikan ibadah haji itu tidak mengerjakan atau setiap mengerjakan sebuah perbuatan dari amalan-amalan pelaksanaan ibadah haji itu kecuali kalian menghadirkan perkara akhirat yang sebanding dengan apa yang kalian lakukan di dunia ini. Maksudnya menghadirkan perjalanan itu seperti perjalanan menuju ke negeri akhirat. Nah, Imam Ghazali kemudian memberi contoh. Fatatadzakkar inda wada'il ahli wal ashabi inda safari, dan pada saat kalian mengucapkan perpisahan dengan keluarga, wada, gitu ya, perpisahan dengan keluarga dan sahabat-sahabat pada saat kalian mau pergi menunaikan ibadah haji, berpisah dari sahabat, berpisah dari keluarga. Pada saat kalian mau menunaikan ibadah haji itu berpisah dari keluarga dan para sahabat, hendaklah kalian mengingat wada'ahum fi sakaratil maut, kalian mengingat
seakan-akan kalian itu sedang mengucapkan selamat jalan atau berpisah darinya di saat kalian mengalami sakaratul maut. Orang yang pergi menunaikan ibadah haji, dia meninggalkan keluarganya, dan orang yang mengalami kematian, dia juga pergi. Dia pergi meninggalkan keluarganya. Jadi sebetulnya setiap kita menunaikan perjalanan, melakukan perjalanan, berpisah dari keluarga kita, orang yang memiliki keterikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu dia mengingat saat sakaratul maut, nanti dia juga akan berpisah dari keluarganya, menunaikan perjalanan yang bahkan lebih jauh dari perjalanan yang dia tempuh di dunia ini. Nah, saya teringat di dalam riwayat disebutkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah pernah berjalan kemudian melewati seorang wanita yang sedang menangis. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang terjadi? Kata beliau, kata wanita itu, suami saya baru saja meninggal. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada wanita itu, apakah semasa hidupnya suamimu pernah melakukan perjalanan jauh sehingga berpisah darimu dalam jangka waktu yang lama? Kata wanita itu, benar, pernah, pasti pernah lah. Pasti di dunia ini sebelum setiap manusia berpisah selama-lamanya dari orang yang dia cintai, dia selama di dunia ini pasti pernah berpisah dari orang yang dicintainya. Kata Sayyidina Ali, nah begitulah kematian, kata Sayyidina Ali. Dulu waktu suamimu masih hidup, dia berpisah darimu pada saat melakukan perjalanan dalam jangka waktu yang lama, lalu dia kembali menjumpaimu. Tapi saat ini, yaitu saat kematian, dia juga sedang melakukan perjalanan jauh, dia berpisah darimu. Kalau semasa hidupnya dia kembali kepadamu, tapi di waktu kematian ini, perjalanan kematian ini, dia tidak bisa kembali kepadamu, tapi dia menantimu. Dia menanti dirimu. Kamu yang akan menghampiri dia. Jadi setiap orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, dia harus membayangkan bahwa ditinggal mati oleh orang yang dicintai itu hanya dalam waktu sementara saja, sama seperti ketika hidup kita pernah berpisah, ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, tapi bedanya kalau dulu dia kembali kepada kita, kalau sekarang dia tidak kembali, tapi dia menanti kita. Jadi kalau kita ingin berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang soleh yang kita cintai, maka kita harus menyediakan amalan yang baik di dalam hidup kita, supaya kita nanti bertemu kembali dengan mereka, orang-orang soleh yang kita cintai, memiliki keyakinan yang sama dan memiliki amal yang baik, sama seperti dulu keyakinan yang mereka miliki dan amal baik yang mereka miliki, nanti kita akan berjumpa. Nah, begitu pula ketika kita akan menunaikan perjalanan jauh, khususnya perjalanan haji ini, kata Imam Ghazali, hadirkan itu saat kamu nanti sakaratul maut, kamu akan berpisah dari mereka juga, seperti halnya kamu berpisah dari mereka saat melakukan perjalanan haji ini. Kemudian, waman akhadaz zad lit tariq, siapa yang saat menunaikan ibadah haji itu, lalu dia menyediakan bekal untuk perjalanannya, saat dia mempersiapkan bekal untuk perjalanannya, dia sedang mempersiapkan uang untuk makannya. Kalau dulu mempersiapkan makanan untuk dia dimakan, mempersiapkan tunggangannya, kalau sekarang mempersiapkan tiket untuk pergi, lalu mempersiapkan baju yang akan dia kenakan selama perjalanan nanti,
dan mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan perjalanan itu. Kata beliau, siapa yang sedang menyiapkan bekal untuk perjalanannya dalam menunaikan ibadah haji, maka hendaklah dia juga mengingat akhdaz-zad li tariqil akhirah. Apakah dia sudah mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh nanti, yaitu perjalanan akhirat. Siapa yang mau pergi menempuh perjalanan, dia harus punya bekal. Apalagi perjalanan jauh, semakin jauh perjalanan yang dia tempuh, semakin dia harus mempersiapkan bekal itu dengan baik-baik. Bagaimana orang mau pergi tidak memiliki bekal, pasti dia akan terlantar di dalam perjalanan. Begitu pula perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat ini perjalanan yang paling jauh. Waktu kita di dunia ini adalah alam yang paling cepat yang dialami oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dunia ada alam ruh. Sebelum kita lahir, itu ada alam ruh. Kita berpindah dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi. Itu kita sudah diciptakan sejak zaman Adam. Ribuan tahun yang lalu sudah diciptakan dan kita ada. Tapi kita tidak berbentuk. Karena pindah dari sulbi menuju ke ruh. Ribuan tahun kita ini hidup. Kemudian kita lahir di dunia ini. Umur manusia, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW, umumnya 60-63 tahun, yang panjang umur bisa sampai 70-80 tahun pada umumnya. Lalu setelah alam dunia ini ada alam barzah. Alam barzah ini ratusan sampai ribuan tahun. Kalau di dunia ini cuma 60, 70, 80 tahun. Sebentar saja. Tapi alam barzah nanti ratusan tahun, ribuan tahun bahkan. Ribuan tahun. Apalagi nanti alam kebangkitan. Alam kebangkitan ini, ya Allah, tidak terhingga lamanya. Tak terhingga. Kalau kita di dunia ini menempuh perjalanan berapa minggu atau 1 bulan, kalau sekarang paling lama 1 bulan kita menempuh perjalanan itu, kita menyediakan bekal yang bermacam-macam untuk perjalanan nanti. Bagaimana kita tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menempuh perjalanan ratusan ribuan tahun, bahkan tak terhingga tahun yang ada di depan kita. Betapa bodohnya manusia yang sibuk mempersiapkan bekal dunianya, tapi dia lupa akan bekal akhirat yang pasti ada di depannya. Pasti setiap orang akan melewatinya. Nah, menyiapkan bekal akhirat itu dengan mempersiapkan akhlak yang baik, ibadah yang baik, kemudian amal yang baik, keyakinan yang benar, dan mempersiapkan hal-hal terpuji lainnya yang bisa mendatangkan ridha Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bekal kita nanti menuju kepada negeri akhirat. Kata Imam Syafi'i, umpamanya orang yang wafat dalam keadaan tidak memiliki bekal, yaitu tidak memiliki amal baik, Imam Syafi'i mengumpamakan seperti seseorang yang berada di tengah samudra luas yang sedang mengamuk, samudra luas yang sedang berombak dahsyat, dan dia tidak memiliki kapal. Bagaimana dia berada di tengah-tengah ombak yang dahsyat, di tengah samudra berombak dahsyat, tapi dia tidak memiliki kapal. Dia akan tergulung-gulung ombak tadi, kemudian akan sesak dadanya di dalam air itu, kemudian dia akan terlempar keluar, kemudian tenggelam lagi dalam situasi yang mencekam. Umpamanya Imam Syafi'i mengumpamakan orang yang kembali kepada Allah tanpa bekal amal, itu umpamanya seperti itu.
orang yang berada di tengah samudera tanpa kapal. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kesadaran kepada kita untuk menyediakan bekal menyongsong negeri akhirat yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, dan menjadikan bekal kita ini bekal yang bermanfaat nanti, sehingga kita tidak termasuk orang yang terlunta-lunta saat kita menyongsong negeri akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah matinya. Itu orang yang cerdas versi Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cerdas seperti yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Selalu bersiap-siap menyongsong kematian, dan mati itu datangnya tidak ada kabarnya. Kalau kepergian di dunia ini ada tiketnya, ada waktunya, ada kabarnya. Tapi kalau perpisahan menuju ke negeri akhirat itu tidak ada kabarnya, tidak ada waktunya. Sewaktu-waktu kendaraan menuju akhirat itu datang kepada kita tanpa kabar terlebih dahulu. Kondektornya adalah Israel, yang dia bisa bersikap manis, bisa bersikap yang tidak menyenangkan. Jika dia datang, kita dalam keadaan tidak siap, dia bersikap tidak menyenangkan, dengan wajah yang tidak menyenangkan. Jika Israel itu datang, kita dalam kondisi siap, maka dia akan datang dengan sikap yang menyenangkan, dengan wajah yang menyenangkan, dan perjalanan kita menjadi perjalanan yang membahagiakan. Karena kematian itu datang tanpa kabar terlebih dahulu, berarti kita harus siap-siap setiap saat. Seperti ketika kita menunggu di stasiun, tiket sudah kita pegang, kemudian kita menunggu di stasiun kabar keberangkatan kendaraan yang akan kita tunggangi. Tentu kita di stasiun itu tidak mungkin terlena, kita selalu mendengarkan pengumuman, apakah ini kendaraan yang akan saya tunggangi. Nah, orang yang cerdik itu dia terus hidup sudah memegang tiket, yaitu amal baik, sambil dia mendengarkan pengumuman. Pengumumannya apa? Ada banyak keberangkatan yang sudah kita lihat. Berapa banyak saudara kita, apalagi di masa wabah ini, yang sudah berangkat dengan kendaraannya masing-masing. Semoga Allah menjadikan keberangkatan mereka ini keberangkatan yang membahagiakan, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga diampuni dosa-dosa mereka, diampuni segala kesalahan mereka. Kita sudah mendengar banyak pengumuman, apalagi di masa wabah ini, hampir setiap hari, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, ada pengumuman keberangkatan bagi teman-teman kita, keluarga kita, ada saudara kita, ada yang suaminya, ada istrinya, ada orang tuanya, ada anaknya. Mereka sudah berangkat. Nah, tinggal kita menunggu kapan pengumuman kita ini harus berangkat. Nah, caranya bagaimana? Saya harus sedia tiket. Tiketnya amal baik ini, sambil saya harus waspada menanti pengumuman itu datang. Nah, khususnya pada saat kita akan pergi menunaikan ibadah haji ini, hendaklah kita menghadirkan hal yang seperti ini, supaya perjalanan kita ini dipenuhi rasa khusyuk. Mengapa sih kita harus menghadirkan hal seperti ini? Karena kalau kita tidak ingat akhirat, maka dunia akan menguasai kita. Kalau kita tidak mengingat hal-hal ini, seperti yang dicontohkan Imam Ghazali, nanti perjalanan haji atau perjalanan umroh kita ini akan dipenuhi kelalaian. Melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan bisa mengurangi
keutamaan umrah atau keutamaan haji kita. Nah, makanya kita menghadirkan hal-hal ini supaya kita selalu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tawadhu seperti yang disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang sudah kita bahas. Kemudian Imam Ghazali mengatakan wa min bu'dit tariq wa khawfis siba' wal gutta' fiha tadzakkar bu'di tariqil akhirah wa fitnati munkar wa nakir wa azabil gabri. Dan pada saat kamu melakukan perjalanan itu, ketika kamu melewati perjalanan yang jauh, apalagi di masa itu belum ada pesawat terbang, belum ada kendaraan yang cepat, perjalanan pasti lama. Sekarang ini manusia lebih lemah, sudah naik pesawat dari Indonesia ke Saudi itu hanya perlu 8 jam, itu dia sudah berasa lama sekali di pesawat. Atau 10 jam, 11 jam itu lama sekali. Padahal orang di masa dulu melakukan perjalanan itu berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Di masa yang tidak jauh, kira-kira 50 atau 70 atau 80 tahun yang lalu, orang kalau mau pergi haji itu keluarganya menangis, mengantarkan kepergiannya sambil menangis, karena seakan-akan orang yang pergi itu tidak akan mungkin kembali lagi sebab perjalanannya memakan waktu menggunakan kapal, memakan waktu sampai sebulan atau mungkin lebih dari sebulan. Kalau kamu mengalami atau merasakan perjalanan itu jauh, kata Imam Ghazali, atau pada saat perjalanan itu kamu takut terhadap binatang buas, atau takut perampok, atau penyamun di tengah jalan. Kalau sekarang mungkin lebih aman, di tengah perjalanan itu takut ada di atas pesawat, takut ada goncangan, atau takut jatuh, atau hal-hal lainnya. Atau hal-hal lainnya yang menjadikan kamu takut, maka pada saat itu tadzakkar, ingatlah jauhnya perjalanan akhirat. Jauhnya perjalanan dunia ini, sejauh-jauh perjalanan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan jauhnya perjalanan akhirat. Nanti di mahsyar, setiap orang akan digiring oleh malaikat, kata Rasulullah SAW, itu akan memakan waktu perjalanan itu ribuan tahun. Dalam sebuah riwayat, jembatan Sirat yang ada di atas Jahanam, titian yang ada di atas Jahanam itu, dalam riwayat menanjak 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Jadi jumlahnya semua 3000 tahun. Walaupun dalam riwayat orang semakin baik amalnya, semakin dia melewati itu dengan cepat. Tapi perjalanannya sangat jauh sekali. Tidak ada artinya jauhnya perjalanan akhirat ini. Nah, itu bisa menjadikan kita bersabar pada saat melakukan perjalanan dunia. Pada waktu kita merasakan transit, umpamanya di satu negara, lama sekali transitnya. Atau pada saat sampai di Jeddah atau di Madinah, di imigrasi itu kita ngantri lama, nggak dipanggil-panggil, atau antriannya lama sekali. Di Indonesianya saat di imigrasi ngantri lama sekali. Bayangkan ini nanti saya akan mengalami ini di akhirat dalam waktu yang tidak terbayangkan namanya. Nah, ketika mengingat itu, berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jadikan nanti perjalanan saya di akhirat, cukup di dunia ini saja saya lamanya, nanti di akhirat perjalanan saya cepat. Sebagian orang perjalanannya sama, tapi perasaannya berbeda-beda. Di dunia aja ada yang seperti itu kan. Ada yang di pesawat, yang satu merasa perjalanannya lama sekali ini, yang satu merasa, loh cepat ini sudah sampai. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat juga ada orang-orang yang seperti itu.
Orang-orang yang amalnya buruk, orang-orang yang ahli maksiat, yang jauh dari jalan hidup yang benar, nanti ketika di akhirat, sebelum dia merasakan siksa yang pedih, dia akan merasakan penatnya perjalanan menuju siksa itu. Sebaliknya orang-orang yang baik ketika di dunia, orang-orang yang santun, yang beramal, berkeyakinan benar, berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW, nanti dia tidak akan merasakan penat dalam waktu perjalanan tadi, dan dia akan merasakan perjalanan itu perjalanan yang cepat, perjalanan yang cepat. Nah, ketika kita di dunia merasakan perjalanan jauh, ingat nanti di akhirat jauhnya luar biasa. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu kita takut terhadap binatang buas atau penyamun atau perampok atau segala hal membuat kita takut di dalam perjalanan, ingat nanti sesuatu yang lebih menakutkan dari itu, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Siapa yang tidak bisa menjawabnya, maka celaka hidupnya. Pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian yang lebih menakutkan lagi, azab kubur, atau nanti azab di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah menjauhkan kita semua dari hal-hal yang menakutkan di dunia ini, dan hal-hal yang lebih-lebih lagi, hal-hal yang menakutkan nanti di akhirat. Nah, kalau kita takut di dunia, bayangkan nanti hal yang menakutkan di akhirat, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sekarang takut di dunia ini, jangan kau jadikan aku nanti takut pada saat berada di alam akhirat. Pada saat aku dikubur nanti, ya Allah, berikan kepadaku keamanan. Pada saat aku dibangkitkan nanti, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang kau bangkitkan dalam keadaan aman. Pada saat aku melewati titian di atas jahanam, ya Allah, jadikan aku merasa aman. Karena disebutkan di dalam riwayat, nanti ketika hari kebangkitan, para nabi pun takut, mengalami rasa takut. Di dalam riwayat, juga di riwayat pada saat mereka melewati titian, yang mereka ucapkan hanya nafsi, nafsi, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah. Tapi mereka diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi rasa aman oleh Allah nanti di akhirat adalah orang yang ketika di dunia dia punya rasa takut terhadap ancaman akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia ini dari ancaman akhirat, maka dia nanti akan merasakan takut pada saat dia dibangkitkan oleh Allah. Nah, merasakan takut di sini bukan was-was, lain dengan was-was ya. Ada orang yang was-was, saya takut mati, saya takut neraka, takut, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Ini was-was, ini syaitan ini ya. Diganggu oleh setan ini orang. Maksudnya takut di sini bukan takut yang seperti itu, tapi takut yang mempersiapkan diri. Dia menghindari hal-hal yang menakutkan nanti di akhirat. Caranya dia mempersiapkan diri di dunia ini supaya dia nanti sampai ke akhirat dalam keadaan yang aman. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut pada diri manusia. Artinya, siapa yang merasa aman di dunia dari ancaman akhirat, maka dia pasti akan merasakan takut nanti di akhirat. Dan siapa yang merasakan takut di dunia, dia nanti akan merasakan aman pada saat dia di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki rasa takut, yaitu rasa tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang berilmu. Itulah orang-orang yang faham. Makanya di dalam ayat Allah berfirman, di dalam ayat disebutkan orang-orang yang takut itu min ibadihi al-ulama.
orang-orang yang tunduk, takut dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Orang-orang yang faham, orang-orang yang tahu. Nah, kita lanjutkan. Wa minal iltifati fi thiyabil ihram, dan pada saat dia mengenakan pakaian ihram, membalut dirinya dengan pakaian ihram itu, saat dia mengenakan pakaian ihram, dia hendaklah mengingat iltifaf fil akfan, mengingat nanti suatu hari dia akan dibaluti dengan kain kafan. Pada saat dia mengenakan pakaian ihram, suatu saat saya akan dibalut dengan pakaian kafan. Dia ingat-ingat, ya Allah, nanti pada saat ini saya sekarang mengenakan pakaian ihram, saat saya nanti dibalut dengan kain kafan, ya Allah, jadikan saat itu adalah saat yang terindah. Seperti halnya saya mengenakan pakaian ihram ini, saya bertalbiyah, menjawab panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik. Jadikan nanti ketika saya mengenakan pakaian kafan saya termasuk orang yang rindu kepadamu, rindu ingin berjumpa kepadamu. Dalam sebuah riwayat, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Dalam sebuah riwayat, siapa yang ingin sekali bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin berjumpa dengannya. Nah, jadikan nanti saat kematian, ya Allah, aku mengenakan pakaian kafan ini nanti pada saat kematian dalam kondisi aku menginginkan perjumpaan denganmu. Sebagian orang pakaian kafan saat diletakkan di tubuhnya, dia menjerit sedih karena takut berpisah dari dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena hatinya lebih condong kepada dunia. Jadi pada saat jenazahnya diangkat, dia berteriak, mau dibawa kemana itu jasadku? Mau dikemanakan jasadku? Karena terikat dengan dunia ini. Tapi siapa hatinya terikat dengan akhirat, pada saat diangkat jenazahnya dia, cepat, ayo kuburkan aku. Bawa jenazahku ke kubur, karena dia memiliki rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dari dalam hati kita sampai ke akar-akarnya rasa cinta dan rasa rindu kepada selain Allah, kepada dunia. Semoga dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kita, diletakkan di dalam hati kita rasa cinta, rasa rindu, perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perjumpaan dengan Nabi besar Muhammad SAW, dengan para pendahulu kita yang saleh. Sehingga kalau nanti kain kafan itu diletakkan di tubuh kita, kita termasuk orang-orang yang berkain kafan dalam keadaan rindu, kepada Allah dan rindu kepada kekasih. Seperti Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, saat dia sakaratul maut, istrinya berteriak, wa karbah, wa karbah. Istrinya Bilal itu berteriak, lihat Bilal dalam keadaan sakaratul maut. Ya Allah, kasihan Bilal ini, wa karbah, wa karbah. Kasihan Bilal dalam keadaan sakaratul maut. Tapi Bilal itu kemudian mengingatkan istrinya dalam kondisi sakaratul maut ini. La, jangan kau katakan kasihan terhadap kondisiku sekarang. Bal wa tarabah.
tapi ucapkan bahagianya Bilal, bahagianya Bilal. Ghadan nalga ahibbah, kata Bilal. Karena sebentar lagi aku akan berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Karena dia punya kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya yang soleh. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kerinduan itu. Kemudian wa minas sa'yi bainas safa wal marwah, dan pada saat kalian bersa'i, berjalan atau berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah, maka ingatlah at-taraddud baina kiffatay al-mizan ayyuhuma tarjah. Pada saat kalian dari Safa menuju ke Marwah, dari Marwah menuju ke Safa, pada saat itu hadirkan, nanti kalian akan berada di suatu tempat, di hadapan kalian itu ada dua neraca, neraca baik dan neraca buruk, yang semuanya ada di depan kalian. Sama seperti Safa dan Marwah, dua-duanya ada di depan kalian. Nanti waktu saya ada di Safa dan di Marwah ini, saya dalam keadaan jalan keletihan sampai naik ke Safa, kemudian kembali lagi naik ke Marwah. Semoga nanti ketika saya berada di depan dua neraca akhirat itu, saat amal saya ditimbang, saya tidak dalam keadaan lelah lagi, tapi saya dalam keadaan gembira karena saya mendapat kabar amal baik saya lebih berat daripada amal buruk, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang kita semua menghafalnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idz yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia itu nanti melihat amal perbuatan mereka sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang beramal baik walaupun setitik, nanti berdampak. Amal baiknya dia akan melihat, dampaknya dia akan melihat di neraca itu. Karena neraca ini mengukur berat sekecil-kecilnya akan terukur di neraca itu. Padahal neracanya besar. Nah, mudah-mudahan nanti amal baik kita yang lebih berat. Nah, kalau amal baik kita berat, maka kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada halangan. Wa minal mauqif, dan pada saat engkau berada di al-mauqif, maksudnya ada di Arafah, pada saat engkau ada di Muzdalifah, pada saat engkau ada di Mina, pada saat itu ingatlah mauqiful qiyamah, ingatlah tempat yang nanti akan kau datangi pada saat kiamat, yaitu di padang mahsyar. Di Arafah itu semua orang berkumpul jadi satu, mau presiden, mau rakyat, mau menteri, mau pejabat, kulit hitam, kulit putih, mau wanita, mau laki-laki, semua kumpul jadi satu di dalam tenda di tempat yang sama. Kalau panas dia akan merasakan panas. Nah, nanti di hari kebangkitan juga sama, bahkan lebih dahsyat seperti itu. Semua orang kumpul, tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Kalau di dunia ini mungkin servisnya tergantung jabatan, tapi nanti kalau di akhirat, jabatan dunia ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Nanti jabatan akhirat itu jabatan ketakwaan. Makanya kalau kita mau memiliki kedudukan, jabatan yang tinggi nanti di akhirat, kalau mau jadi menteri di akhirat atau mau jadi presiden di akhirat, dari sekarang siapkan
perjuangan untuk meraih jabatan tadi. Perjuangannya melalui ketakwaan. Supaya kita termasuk orang-orang yang punya titel nanti di akhirat. Kalau titel di dunia ini, berapa tahun dia bisa lengser. Tapi kalau titel akhirat, dia tidak bisa lengser. Dia abadi. Ya, sungguh bodoh orang yang mengejar pangkat dunia dan melalaikan pangkat akhirat. Semoga kita termasuk mereka yang mengejar pangkat akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza kalamuhu mulakhasan bima'na fandurhu fi mahallihi. Ini kata Habib Abdul Haddad, ini adalah ucapan Imam Ghazali yang saya kutip dan saya ringkas sesuai dari makna yang dia sampaikan. Maka lihatlah di tempat saya kutip kalimat-kalimat ini, ucapan beliau ini, yaitu di dalam kitab tulisan beliau, wal amr kama dzakarahu rahimahullah, dan perkara yang sebenarnya seperti yang disebutkan oleh beliau Imam Ghazali. Ini yang diucapkan oleh beliau Imam Ghazali, semoga Allah merahmati beliau, wa jazahu 'anil muslimina khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan baik kepada beliau yang berasal dari orang-orang Islam. Semoga Allah memberikan balasan baik kepada beliau Imam Ghazali. Kalau zaman sekarang ada juga imigrasi. Ada imigrasi. Ini saya tambahkan di ucapan Imam Ghazali, tidak ada imigrasi karena zaman dulu belum ada imigrasi. Dulu saya pernah mendengar dari guru saya, dia berbicara di depan murid-muridnya, nanti kalau kamu pergi haji, seperti yang diucapkan Imam Ghazali, pada saat kamu berpisah, hadirkan kamu berpisah sakaratul maut. Tapi sekarang, zaman sekarang ada imigrasi. Pada saat kamu nanti berada di imigrasi, tahu di imigrasi pada saat tas kita diperiksa, baju kita diperiksa, badan kita tidak boleh membawa benda tajam, tidak boleh ada hal-hal yang dilarang, tidak boleh bawa cairan. Nah, waktu kamu masuk imigrasi itu, kata guru saya, kalau tas kamu dibuka, diperiksa, dikeluarkan, baju-bajumu diperiksa dengan teliti, ingat nanti di akhirat ada hisab. Ada saat amal manusia diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat pakaian kamu dikeluarkan semuanya, diteliti, jangan kamu gusar. Angkat tangan, ingat nanti di akhirat, angkat tangan, ya Allah cukup saya diteliti di dunia ini, nanti di akhirat jadikan saya masuk ke surgamu tanpa hisab, ya Allah, tanpa diteliti. Atau hisaban yasira, di hisab yang mudah, jangan seperti di dunia ini. Atau kalau kamu melewati imigrasi, pada saat itu kamu tidak, kadang-kadang orang melewati imigrasi tidak diteliti sampai dalam-dalam, disuruh lewat saja oleh orang imigrasi itu. Kalau kamu gampang di imigrasi nanti, angkat tangan, ya Allah, seperti halnya saya dimudahkan di dunia ini, mudahkan juga nanti saat saya melewati imigrasi akhirat, sehingga saya bisa masuk ke surgamu tanpa diteliti sampai dalam-dalam. Sebab kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, orang itu kalau sudah diteliti nanti di akhirat, pada saat dia dihisab, idza nukish udzib, kata Rasulullah. Kalau sampai kamu diteliti dalam-dalam, itu berarti tanda kamu akan terkena siksa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita diteliti nanti di akhirat, karena kalau sudah diteliti pasti banyak salahnya kita ini. Dalam perbuatan baik kita saja, kita itu banyak salahnya, apalagi dalam perbuatan dosa. Dalam perbuatan baik kita ini, pada waktu kita sholat, pada waktu kita baca Al-Quran, pada waktu kita zikir, itu banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi kalau sampai diteliti, na'udzubillah min dzalik, kita tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nanti kalau dihisab hisab saya dengan mudah, ya Allah. Ya Latif, adkhilna jannah bila hisab. Wahai yang maha lembut, masukkan saya ke surgamu nanti tanpa
hisab. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari guru saya. Nah, sebetulnya kita juga bisa menghadirkan hal-hal lain. Nah, setiap orang yang hatinya terikat dengan akhirat, sebetulnya tidak waktu haji saja. Dalam kehidupan sehari-hari, dia melihat segala sesuatu, dia akan teringat negeri akhirat. Nah, akan teringat negeri akhirat karena hatinya condong kepada akhirat. Tapi kalau orang seperti kita ini yang masih condong kepada dunia, lihat akhirat kita juga ingat dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang lihat perbuatan akhirat, dia tetap ingat dunia. Karena hatinya sama sekali tipis imannya terhadap negeri akhirat ini. Nah, kalau kita mau ingat terus terhadap negeri akhirat, itu harus dilatih. Dan tidak ada jalan lain kecuali mempertebal keyakinan kita terhadap negeri akhirat. Hingga akhirat itu tampak lebih nyata di hadapan kita daripada dunia ini. Sementara ini yang kita jalani, dunia ini masih sangat lebih nyata daripada akhirat. Padahal dunia sudah dijelaskan oleh Allah cuma fata morgana. Semuanya fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, yang benar-benar kehidupan itu adalah kehidupan akhirat nanti. Wa yambaghi lil hajj idza wasala ila haramillah wa baladihil haram al amin Makkah al musyarrafah zadahallahu syarafa. Dan hendaklah orang yang menunaikan haji ketika dia sampai di tanah suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mekah yang mulia, semoga Allah menambah kemuliaan di atas kemuliaan kepada bumi Mekah. Hendaklah dia ayyakuna mumtali al-qalbi bi ta'zimillah wa ijlalihi. Hendaklah dia masuk ke Mekah itu, begitu juga Madinah, masuk dalam keadaan hatinya penuh dengan pengagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia masuk itu, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk ke rumah dalam tanda kutip pusat poros kiblat jasad manusia, dan tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari perkara dunia. Itu tempat khusus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita masuk, hendaklah kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkannya melebihi di tempat yang lain. Wa yakunu ala atammi ma yumkin minhu wa yastati'uhu minat tadallul wat tawadhu' wal khudu' wal khusyu' wal inkisar lillahi ta'ala. Dan dia berusaha sekuat tenaganya agar dia pada saat masuk itu membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan lalu dia berusaha sekuat tenaganya, sekuat-kuatnya dia berusaha agar masuk dalam keadaan merasakan kehinaannya di hadapan Allah, kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kondisi rendah hati, dalam kondisi tunduk kepada Allah, dalam kondisi khusyuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi al-inkisar lillah, patah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Patah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa ya Allah. Saya tidak punya kekuatan ya Allah. Amal saya banyak yang kurang ya Allah. Dosa-dosa saya banyak ya Allah. Mereka semua para wali Allah Subhanahu wa taala itu semua patah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang yang rajin ibadah, orang yang taat kepada Allah, orang yang paling menjauhi maksiat. Tapi kalau dalam munajat-munajatnya yang kita baca, ya Allah, seakan-akan mereka ini ahli maksiat. Padahal mereka itu orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kita, amal taatnya sedikit, maksiatnya banyak, sudah berasa dirinya ini memegang kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyesali kondisi kita ini. Padahal kalau kita mau melihat benar-benar
kondisi kita ini sangat menakutkan sekali. Maksiat yang kita lakukan begitu banyaknya, amal taat yang kita lakukan seenaknya saja, sekenaknya saja. Waktu kita banyak yang terbuang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita sifat-sifat ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali, at-tadallul, at-tawadhu, al-khudu', al-khusyu', al-inkisar lillah, dan memenuhi hati kita dengan ta'zim dan ijlal lillahi ta'ala. Wal takun hadhil awsaf syi'arihi wa ditharihi fi jami'il mawatin wal mawaqif asyarif. Hendaklah sifat-sifat yang tersebut tadi itu menjadi syiar dan dithar dia di setiap tempat-tempat yang akan dia lalui saat pelaksanaan haji. Apa syiar atau apa dithar? Syiar itu baju bagian luar, dithar itu baju bagian dalam. Artinya maksudnya sifat-sifat itu betul-betul melekat di dalam dirinya di setiap tempat dan di setiap tempat yang dia lewati saat pelaksanaan haji dan di setiap waktu yang dia lalui saat pelaksanaan haji, dan semua itu sebetulnya sebagai pembelajaran agar nantinya sepulang dari ibadah haji dia selalu menyandang sifat-sifat itu di setiap tempat dan di setiap waktu sepanjang hidupnya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik dari adab-adab saat menunaikan ibadah haji yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Insya Allah kita akan melanjutkan ke adab-adab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan segala kekurangan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Khususnya tadi siang baru saja paman saya wafat, bernama Mustafa bin Muhammad Al-Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, merahmati dia, dan menjadikan kuburnya sebagai penggalan taman surga, dan nanti dibangkitkan dia dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapapun yang meninggalkan kita di antara keluarga kita, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم أدخلهم جنة بلا حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا عذاب وأجرهم من النار السالمين اللهم أدخل في قبورهم روح وريحان والفسحة والأمان اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو